Presiden RI terpilih Prabowo Subianto mengaku dirinya dipersiapkan betul oleh Presiden Jokowi menjadi Presiden RI berikutnya setelah Jokowi tak memimpin Indonesia lagi. Hal ini disampaikan Prabowo saat menghadiri halal bihalal PBNU kemarin hari Minggu. Bersama Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka, Prabowo bilang dirinya kembali maju di Pilpres 2024 berkat Jokowi. Prabowo pun meminta arahan Jokowi setelah dirinya menyatakan akan maju bertarung di Pilpres 2024. Waktu saya ditanya waktu saya mau maju atau tidak 2024 ini, saya terang-terangan mengatakan saya maju apabila saya direstui dan didukung oleh Pak Joko Widodo. Betapa besar Pak Joko Widodo menyiapkan saya. Saudara sekalian, beliau seorang yang boleh saya katakan sangat teliti. Beliau memperhatikan dan saya merasa saya disiapkan benar-benar. Prabowo Subianto mengungkap peran Presiden Joko Widodo di balik kemenangannya sebagai Presiden terpilih 2024. Lalu apa makna dari ucapan Prabowo yang menyebut selama ini Jokowi telah mempersiapkannya untuk menjadi penerus? Kita bahas bersama Daniel Anzar Simanjuntak, juru bicara Prabowo Subianto, dan Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika. Selamat sore, Mas Dani. Mas Toto, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas Daniel, ini Pak Prabowo bilang betapa besar peran Pak Jokowi menyiapkan saya. Bahkan nggak cuma sekali disebutnya, disebut juga saya merasa benar-benar disiapkan. Apa maksud dari statement ataupun kalimat ini, Mas Daniel? Mbak Cynthia, sejak awal Pak Prabowo memang menyatakan bahwasannya beliau akan maju menjadi calon presiden di 2024 nanti apabila mendapat restu dari Pak Joko Widodo, presiden pada saat ini. Itu sudah beliau sampaikan sejak tahun 2022 ketika beliau menyampaikan ketika kami diskusi misalnya bertanya apakah Bapak akan maju lagi 2024, Pak Prabowo selalu menyampaikan beliau adalah Menteri Pertahanan pada saat ini, beliau adalah anak buah, bahasa yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo begitu, anak buah dari Presiden. Tentu ketika ingin melangkah secara politik, beliau harus memohon izin dari atasan beliau. Itu tradisi Pak Prabowo. Nah, ketika muncul keinginan, dorongan untuk menjadi calon presiden, Pak Prabowo langsung bertanya kepada Pak Presiden, dalam hal ini Pak Jokowi, apakah kalau beliau maju di 2024 nanti akan diperbolehkan atau diizinkan oleh Pak Presiden. Dan jawaban Pak Presiden pada saat itu mempersilahkan Pak Prabowo untuk maju di 2024. Nah, itulah jadi langkah pertama Pak Prabowo memutuskan untuk kembali menjadi capres 2024. Dan selama proses itu Pak Prabowo merasa Pak Jokowi itu seperti mementori beliau sama proses mulai dari bagaimana idealnya proses politik, gerakan politik, kemudian kampanye dan macam-macam, semuanya banyak saran dan masukan dari Pak Joko Widodo. Oke, tapi begini Mas Daniel, artinya restu dan disiapkan tuh beda jauh loh. Ya, tadi direstui, kemudian tadi dalam konteks Pak Prabowo, Pak Jokowi maksud saya itu banyak mementori Pak Prabowo. Itu kami anggap, Pak Prabowo anggap adalah proses disiapkan, karena banyak sekali diskusi bagaimana mendesain kampanye, bagaimana mendorong kampanye yang simpatik, bagaimana idealnya berkomunikasi dengan rakyat secara langsung. Itu
banyak dimasukkan dan perhatian dari Pak Jokowi dan itu tidak dari secara langsung didengar Bang Daniel tadi. Tapi bisa juga orang melihat dari kacamata yang agak negatif bahwa ini seakan-akan ya sebuah kalimat yang membuktikan bahwa pemilu kemarin itu tidak steril dari intervensi presiden, tanda kutip ya, bahwa memang ada presiden yang kemudian menjadi seorang sutradara bagi hasil dari pemilu yang kemudian kemarin terjadi. Tapi apapun itu kita harus hormati keputusan MK yang menyatakan 5 hakim menyatakan bahwa tidak ada intervensi dari presiden. Nah, poin saya tapi begini, katakanlah betul ini adalah bagian dari upaya presiden memastikan keberlanjutan dalam regenerasi kepemimpinan nasional. Nah, jangan sampai tetapi kemudian bahwa niatan baik ini diterjemahkan atau ada dalam kalimat yang diucapkan oleh Pak Prabowo, tapi tetap Pak Jokowi adalah seorang mantan presiden. Berikanlah kesempatan seluas-luasnya kepada seorang presiden terpilih dalam hal ini Pak Prabowo untuk kemudian menjalankan pemerintahannya dan biarkan mentoring itu terjadi dalam nasihat-nasihat yang sifatnya informal. Tidak perlu juga dipaksakan misalnya Pak Jokowi harus mendapatkan jabatan yang sifatnya istimewa, apalagi kalau kemudian sampai bisa dikatakan offside dari sistem presidensial yang memang kita anut. Secara umum seperti itu sendiri. Mas Daniel, ini kan Prabowo juga bilang sering diminta berkunjung ke suatu wilayah gitu ya, atas arahan Presiden Jokowi. Lalu apakah memang sedalam itu Jokowi berperan dalam tugas Pak Menhan? Tadi saya sebutkan Mbak Cynthia, ini proses mentoring. Pak Jokowi seringkali memberikan atensi terkait mana daerah yang menurut beliau itu harus menjadi perhatian secara politik di satu sisi, di sisi lain harus menjadi perhatian secara ekonomi misalnya, terus secara elektoral dan sebagainya. Nah itu karena pengalaman panjang Pak Jokowi melalui 2 kontestasi dan menang, itu penting didengarkan dan diikuti oleh Pak Prabowo. Nah itu yang tadi dimaknai kenapa Pak Prabowo penting mengunjungi daerah ini. Daerah ini strategis secara elektoral, misalnya bagaimana cara Prabowo ketemu dengan Pak SBY. Pak SBY misalnya akhlak yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo menyampaikan bahwasannya Pak SBY adalah pimpinannya, tapi kemudian oleh Pak SBY dijawab bukan, sekarang bosnya adalah Pak Prabowo. Nah dalam konteks ini para pemimpin ini tentu paham sekali ketika mereka memimpin dan ketika mereka dipimpin. Oke, Mas Toto, ini momen mentoring seperti yang tadi disebutkan Mas Daniel juga, ini akan berpengaruh tidak? Atau seberapa besar sih nanti pengaruhnya jelang penyusunan kabinet yang baru? Ya, kalau dalam konteks mentoring, bagaimana kemudian mengisi masa transisi yang memang terlama ya sepanjang sejarah pilpres kita, saya pikir harus dimaknai secara positif. Artinya tidak perlu ada masa jeda lagi ketika nanti Pak Prabowo sebagai presiden baru terpilih misalnya. Jadi memang dalam konteks mentoring menurut saya ini hal yang positif. Tapi catatan tadi lagi ya, saya percaya sekali Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak SBY sebagai contoh tadi orang-orang yang mengerti batasan-batasan kode etik tata negara. Tapi problemnya Bang Daniel memang ada beberapa fakta empiris yang kita harapkan tidak kemudian dimaknai. Pertarungan tim papan atas makin panas. Mulai dari 39.000, saksikan 314 laga dimanapun. Langganan dan saksikan BRI Liga 1 di video. Itu kayak bela negara, jadi saya dibutuhin nih, selera saya dibutuhkan negara, pola pikir saya dibutuhkan negara untuk memastikan IKN berhasil. IKN itu harus ramai. Cara bikin ramai adalah jangan bikin pusat pemerintahan doang, jangan kumpulan kantor pemerintah. Nah tapi jangan menjudge atau menghakimi si IKN dalam hitungan 5 tahun. Posisinya di situ
to be Washington di situ butuh 100 untuk menjadi livable city. ya. Jadi kalau mau fair, mari kita evaluasi IKN itu di 2045. Yang bikin terharu kita bikin jembatan buat hewan, mahal lagi. Jembatan baru hewan apa? Persepsinya karena incumbent kan gitu ya, emang terlihat lebih mudah di Jawa Barat. Tapi kan di Jakarta juga terpakai ilmunya maka hati memang berat di Jawa Barat, tapi tidak menutup Jakarta. Nah, keputusannya nanti. Kang Emil kan udah kelar nih di gubernur, lalu aktif di Ternyata enak jadi orang bebas. apa enak? Hah? Enaknya nggak pakai ajudan mas. Bangun pagi nggak mikirin apapun. Serius? Kan kalau dulu mah bangun pagi alah demo dulu belum beres gitu kan. Paripurna apakah sudah disiapkan materi pidato bangun pagi? Saya tuh bangun tenang kali. Baik momen-momen mindful buat diri sendiri. Jadi saya tahu kebebasan ini ada hubungannya kan, nanti pilkada lagi saya mau traveling ke dulu, saya buka agenda lihat aurora borealis ke Skandinavia yang belum pernah saya lihat Sebelum nanti makan. pos-pos kan. Pilkada mau ke Jakarta Maksudnya? tuh Jabat. Jadi gitu sih. Tapi dua-duanya kayaknya punya pendukung yang kuat. Kalau mau jujur, survei Jakarta kan bagus hari ini. Ya. Sebenarnya marketingnya bukan marketing S3, jadi kita mau jual produk, memang teaser dulu kan, Ya. gitu. Tapi saya masih penasaran dulu kita terakhir ketemu kan di rumah dinas ya Kang Emil. Iya, kita Dulu kan janjinya 50 tahun dengan six pack dan kayaknya terus jaga sampai sekarang. baru menjelang 4 packs. Kalau 2 udah terlampaui, udah jetolan. Kalau 4 menjelang 6 belum ya. Nah, yang membuat Kang Udah mulai belum? Jangan jalan aja. Udah mulai. Kang Emil yang membuat Kang Emil tetap relevan untuk situasi apapun. Oh, aku pelajari kegiatan anak muda. Manusia itu kan bisa ngatur takdir ke wilayah Tuhan. Tapi manusia bisa mengatur cara merespon kepada Tuhan. Cara merespon pada takdir. Itu bisa itu beradaptasi. Jadi akhirnya saya punya kesimpulan beradaptasilah terhadap takdir secepatnya. Saya pernah ditinggalkan anak, saya beradaptasikan dengan segalanya. Saya tidak jadi di nasional, saya beradaptasi dengan takdir saya. Ini berarti itu. Jadi poinnya adalah cepat beradaptasi jika takdir sudah. Pak kok nggak dikawal-kawal? Kemudian kemarin daripada masyarakat itu tetap lancar, pesan sendiri, bayar sendiri, kalau di semua dilayani. segera sendiri. Jadi tujuannya itu makanya happiness itu, kebahagiaan itu datang ya dari mindset itu. Untuk membentuk mindset dan kemudian kita beradaptasi itu tahapannya gimana? Ketika orang mau berubah kan pasti ada denial dulu, lalu dia ngerasa kayaknya nggak harus gue Iya. lakukan deh. Intinya satu, bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Jabatan tidak abadi, kegantengan tidak abadi, kan ya. Semua Makanya betul. butuh effort. Makanya saya melihat semua itu sementara. Jadi orang yang stres itu karena terlalu memegang terhadap comfort zone dia. Seolah-olah selamanya akan begitu. Sehingga mentalnya tidak siap pada saat comfort zone-nya hilang. Gitu. Nah saya berusaha itu. Yang tidak berubah adalah saya ingin tetap sibuk. Jangan berubah menjadi tidak sibuk. Nah, saya butuh kesibukan supaya otak saya jalan. Kedua, hidup harus bermanfaat. Makanya saya sekarang ngurusin bisnis banyak. Kafe, pinter laki-laki, resepnya ternyata pada lelaki kalau kesibukan ke produk perempuan. Atau pakai sabun mandinya. Ada mandinya yang buat anak atau punya istrinya. Itu real. Kayaknya itu akhirnya diskusi dengan ICT, saya bilang kita laki-laki produk ini sama dengan laki-laki di Eropa. Akhirnya inovasi. Itu siasat untuk melawan tidak abadian juga.
artinya harus ada usaha, Ada. tapi nggak bisa dilawan Ya ya. pasti. Orang kadang-kadang masih gini ya, di dunia modern nih teman-teman, kita tuh sebagai dari kita tuh masuk golongan yang butuh pujian. Hidup kita tuh masih butuh validasi. Itu yang bikin Itulah kenapa di medsos banyak wajahnya tuh palsu-palsu kan? Lahir filter-filter dengan segala rupa. Karena kalau nggak pakai filter dia nggak pede, itu kan nggak dipuji. Cuma golongan yang hidup di sisi. Dia ingin disebut mewah, kaya, padahal nggak mampu. Kualitas halus tapi kecil. Padahal barang mewah itu kan simbol pencapaian. Kalau barang mewahnya dia kecil, apalagi palsu, itu nggak bukan berarti pencapaiannya juga kan sebenarnya palsu karena dia itu pujian. Jadi saya selalu memposisikan diri hidup itu mengalir aja. Jangan stres, karena stres kadang-kadang datang dari ekspektasi kita yang tidak termanajemen, terlalu tinggi. Dipuji orang, hidup ini padahal nggak mau. Makanya saya bilang menambah hatialah dengan ukuran seperti itu. Nah, ganti ukuran pastinya makin ke bawah, kecilan ke atas longgar. Jadi hidup itu happy di situ. Jadi tukang beca happy, ngomong ngerat jangan. Nah itu filosofi batin saya ya di hari-hari ini, beradaptasi dengan takdir tidak lagi gubernur, siapkan diri karena takdirnya saya ada pilihan kedua, kan bukan diri dengan bisnis, bukan diri dengan hal-hal bermanfaat. Termasuk saya lagi mempersiapkan organisasi kemanusiaan namanya Indonesia to Crash. Teman-teman, jadi ternyata saya menemukan profil saya ini bisa mengajak orang baik untuk menyalurkan kebaikan, tapi pengennya lewat saya. Oh gitu Pak, saya bilang ya udah supaya apa terukur, transparan, saya bikin organisasi ya Pak. Banyak nih